Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang Analyzing analisis common stock, yang artinya menganalisis saham biasa. Di sini saya Ramadhani Bagus Sumandi, NIM 664. Saya Siti Nur Faizah, NIM 674. Saya Aryo Aditya, NIM 661. Saya Putri Gaindra Masasila, NIM 679. Saya Handi dari Suara, NIM 677. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Nama saya Aryo Aditya, saya NIM 661. Saya akan menjelaskan tentang prinsip of security analysis. Security analysis of gathering information, organizing into a logical framework and using the information to determine the intrinsic value of common stock. In investment, the question of value center of return. That is a satisfactory investment as one that offers a level of expected return proportion to amount of risk involved. Yang dimana artinya itu analisis keamanan pengumpulan informasi perorganisasian menjadi kerangka kerja logis dan kemudian menentukan nilai menarik dari saham biasa dalam investasi. Pertanyaan tentang nilai berpusat pada pengambilan, yaitu investasi yang memuaskan untuk satu yang menawarkan tingkat sebanding dengan jumlah risiko yang terlibat. Akibatnya tidak hanya tetapi investasi itu juga harus cukup menguntungkan dalam arti bahwa menghasilkan pengembalian yang sesuai yang kita keluarkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan presumably an investor will buy a stock only if its prevailing market price does not exceed its worth it intrinsic value. Ultimate intrinsic value depends on several factors. Selanjutnya, yang artinya itu sangat mungkin seorang investor akan membeli saham hanya jika harga pasar yang berlaku tidak melebihi nilainya. Nilai intrinsiknya pada akhirnya nilai intrinsik tergantung pada beberapa faktor di bawah ini. Yang pertama itu harga estimasi saham pada saat sell, diskon yang digunakan untuk menggunakan arus kas masa depan mereka ke nilai saat ini. Yang ketiga itu resiko yang terkait dengan kinerja masa depan yang membantu menentukan tingkat diskon yang tepat. Ya, saya Handi dari Suara akan meneruskan presentasi dari Aryo Aditya tadi. Kemudian saya akan menjelaskan tentang the top down approach to security analysis atau analisa sekuritas. Traditional security analysis often takes a top-down approach. It begins with economic analysis, move to industry analysis, and then arrive at fundamental analysis of specific company. Economic analysis assess the general state of the economic and its potential effect business. Jadi itu artinya analisa sekuritas tradisional sering mengambil pendekatan top-down. Dimulai dengan analisa ekonomi, beralih ke analisa industri, dan kemudian sampai pada analisa fundamental perusahaan tertentu. Analisa ekonomi menilai keadaan umum ekonomi dan dampak potensialnya terhadap bisnis. Contohnya seperti perusahaan UBS melakukan semacam penelitian yang membuktikan bahwa banyak orang lebih memilih untuk membeli suatu laptop atau tablet yang lebih murah daripada PC desktop yang harganya lebih mahal ketika keadaan pasar itu mengalami tidak konsisten seperti itu. Next, siapa yang membutuhkan analisa sekuritas? Who needs security analyst in an efficient market? The concept of security analysis in general and fundamental analysis in particular, it based on the assumption that at least investors are capable of identifying stock whose intrinsic value differ from their market value. Fundamental analysis operates on the broad premise that some security may be mispriced in the marketplace at least some of the time.
If security are occasionally mispriced, and if investor can identify mispriced securities. Jadi itu artinya konsep analisis sekuritas secara umum dan analisis fundamental pada khususnya didasarkan pada asumsi bahwa setidaknya investor mampu mengidentifikasikan saham yang nilainya intrinsik berbeda dari nilai pasar mereka. Analisis fundamental beroperasi pada premis luas bahwa beberapa sekuritas mungkin mengalami salah harga di pasar setidaknya beberapa waktu. Jika sekuritas kadang-kadang salah diberi harga dan jika investor dapat mengidentifikasi sekuritas yang salah diberi harga, maka analisis fundamental mungkin merupakan pengejaran atau cara yang berharga dan menguntungkan. Saya Putri Ganesha Masusila. Di sini saya akan menjelaskan tentang economic analysis and the business cycle. Economic analysis in the first step in the top-down approach. It step the turn for the entry security analysis process. Thus, if the economic future looks black, you can probably expect most stock return to be equally dismal. If the economic looks strong, stock sold do well. The behavior of the economy is captured in the business cycle, a series of alternating contraction and expansion, which reflects change in total economic activity over time. Nah, di sini yaitu analisis ekonomi dan siklus bisnis, yang mana analisis ekonomi adalah langkah pertama dalam pendekatan top down. Jika ekonomi di masa yang akan datang terlihat buruk, maka pengembalian saham-saham yang kita peroleh juga akan buruk. Tetapi jika ekonomi di masa yang akan datang itu terlihat kuat, maka pengembalian saham yang kita peroleh akan bagus, yaitu. Terus perilaku ekonomi ditangkap dalam siklus bisnis, serangkaian kontraksi dan ekspansi yang berganti-ganti yang mencerminkan perubahan total aktivitas ekonomi dari waktu ke waktu. Terus selanjutnya yaitu key economic factor. The state of the economy is affected by a wide range of factors, from the consumption, saving and investment decision made independently by millions of households to major government policy decision. Some of the most important factors that analysts examine when conducting a broad economic analysis include number one is government fiscal policy, number two monetary policy, number three other factor, di mana yaitu keadaan ekonomi dipengaruhi oleh beragam faktor, mulai dari keputusan konsumsi, tabungan dan investasi yang dibuat secara independen oleh jutaan rumah tangga hingga keputusan kebijakan utama pemerintah. Beberapa faktor terpenting yang diperiksa yaitu meliputi adanya kebijakan fiskal pemerintah, kebijakan moneter dan faktor lain. Untuk kebijakan fiskal pemerintah sendiri yaitu ada pajak, pengeluaran pemerintah, dan manajemen utang. Untuk kebijakan moneter ada suplai uang dan suku bunga. Dan untuk faktor lain yaitu adanya inflasi, pengeluaran konsumen, investasi bisnis, dan perdagangan luar negeri serta nilai tukar mata uang asing. Terus selanjutnya yaitu developing an economic outlook. Conducting an economic analysis involves studying fiscal and monetary policy, inflationary expectation, customer and business spending, and the state of the business cycle. Often investors do this on a fairly informal basis, yang mana itu melakukan analisis ekonomi itu melibatkan kebijakan fiskal dan moneter, ekspektasi inflasi, pengeluaran konsumen dan bisnis, dan keadaan siklus bisnis. Seringkali investor melakukan ini berdasarkan informasi yang cukup. Setelah investor mengembangkan prospek ekonomi secara umum, dia dapat menggunakan informasi tersebut. Salah satu pendekatan adalah dengan menggunakan informasi dalam prospek ekonomi untuk menentukan kemana ia mengarah dalam hal bidang yang mungkin untuk analisis lebih lanjut. Sebagai contoh misalnya yaitu seorang investor membuka informasi yang menyarankan prospek
pengeluaran bisnis dengan sangat positif. Saya Siti Nurfaiza, NIM 674. Saya akan menjelaskan analisis industri. Industry analysis in effect set the stake for or through analysis individual companies and security. Jadi analisis industri ini pada dasarnya dia itu menganalisis tentang perusahaan itu sendiri dan juga keamanannya. Jelas, jika prospek itu baik untuk suatu industri, maka prospek kemungkinan akan menguntungkan bagi banyak perusahaan yang membangun industri tersebut. Selain itu, analisis industri juga membantu investor untuk mengetahui nilai risiko perusahaan dan karenanya menentukan tingkat pengembalian yang disesuaikan dengan risiko yang sudah digunakan untuk menetapkan nilai pada saham perusahaan. Developing an industry outlook, mengembangkan pandangan industri. Conducting an economic analysis involves studying fiscal and monetary policy, inflationary expectation, consumer and business spending, and the state of the business cycle. Jadi mengembangkan pandangan industri itu dengan melakukan analisis ekonomi yang melibatkan mempelajari kebijakan fiskal dan moneter, ekspektasi inflasi, pengeluaran konsumen dan bisnis, dan keadaan siklus bisnis. Seringkali investor melakukan ini secara informal. Ketika mereka membentuk penilaian ekonomi mereka, banyak yang bergantung pada satu atau lebih dari sumber-sumber populer yang diterbitkan serta pada laporan berkala. Sumber-sumber ini memberikan ringkasan kegiatan ekonomi yang nyaman dan memberi investor perasaan umum tentang kondisi ekonomi. Fundamental analysis atau analisis fundamental. Fundamental analysis is the study of the financial affairs of a business for the purpose of understanding the company that issued the common stock. Nah, analisis fundamental itu adalah studi tentang urusan keuangan jika bisnis untuk tujuan memahami perusahaan yang mengeluarkan saham biasa. Pertama, kita akan membahas beberapa aspek analisis fundamental. Kami akan memeriksa konsep umum dari analisis fundamental dan memperkenalkan beberapa jenis laporan keuangan yang menyediakan bahan baku untuk jenis analisis ini. Selanjutnya saya Ramadhani Bagus Permadi, NIM 664 akan menjelaskan tentang the concept of fundamentals analysis. Fundamental analysis rests on the belief that the value of the stock is influenced by the performance of the company that issued the stock. If a company's prospect looks strong, the market price of the stock is likely to reflect that and be bid up. Fundamentals analysis captures this dimension or risk and return and incorporates into the valuation process. Jadi di sini maksudnya adalah analisis fundamental itu bertumpu pada keyakinan bahwa nilai suatu saham dipengaruhi oleh kinerja perusahaan yang menerbitkan saham tersebut. Jika prospek perusahaan terlihat kuat, maka harga pasar dari sahamnya cenderung mencerminkan hal itu dan menjadi tawaran yang naik. Analisis fundamental itu menangkap dimensi-dimensi ini seperti risiko dan pengembalian dan memasukkannya ke dalam proses penilaian seperti itu. Selanjutnya ada financial statement. Financial statement are vital part of company analysis. They enable investor to develop an opinion about the operating result and financial condition of a firm. Investors use three financial statements in company analysis: the balance sheet, the income statement, and the statement of the cash flow. Jadi maksudnya di sini adalah laporan keuangan adalah bagian vital dari analisis perusahaan. Mereka memungkinkan investor untuk mengembangkan pendapat tentang hasil operasi dan kondisi keuangan suatu perusahaan. Investor menggunakan 3 laporan keuangan dalam analisis perusahaan, yaitu neraca, laporan laba rugi, dan juga laporan arus kas. Dan selanjutnya biasanya untuk di perusahaan itu laporan keuangan ini dikeluarkan setiap
ada yang perusahaan itu mengeluarkan setiap 4 tahun sekali atau quarter, atau bisa 12 tahun 12 bulan atau setahun. Jadi ada laporan keuangan tahunan dan bisa quarter seperti itu. Jadi kenapa sih perlu mengeluarkan laporan keuangan? Jadi laporan keuangan ini digunakan para investor untuk menentukan bagaimana sih perusahaan, kualitas perusahaan yang akan diinvestasi, seperti itu. Selanjutnya, dan yang terakhir, saya akan membahas tentang financial ratios. Financial ratios analysis is the study of the relationships between various financial accounts. Each measure relates an item on the balance sheet or income statement to another, or as is more often the case, a balance sheet account to an operating income statement item. In this way, we can look not so much at the absolute size of the financial statement accounts, but rather at what they indicate about the liquidity, activity, or profitability of the firm. Jadi di sini maksudnya adalah analisis rasio keuangan merupakan studi tentang hubungan antara berbagai akun keuangan. Jadi setiap tindakan itu menghubungkan item panen neraca atau laporan laba rugi dengan yang lain. Atau seperti yang sering terjadi, akun neraca ke item operasi atau laporan laba rugi. Dengan cara ini kita tidak bisa melihat pada kejadiannya absolut jika laporan keuangan memperhitungkan, tetapi pada apa yang mereka indikasikan tentang likuiditas, aktivitas, atau profitabilitas perusahaan. Jadi kita harus mengingat bahwasanya mengapa sih kita harus menggunakan rasio untuk mengembangkan informasi tentang kualitas atau tentang keadaan perusahaan pada waktu lampau. Jadi we have to remember the reason we use ratios is to develop information about the past that can be used to get a handle on the future. Jadi di sini kita harus mengingat alasan kita menggunakan rasio adalah untuk mengembangkan informasi tentang the past that can be used to handle. Berarti kita harus melihat yang lalu, maksudnya perusahaan pada saat yang pada masa lalu itu digunakan untuk menghandle atau mengatur yang akan datang. Jadi contohnya penjualan pada beberapa tahun lalu itu terlihat baik. Kita harus mengetahui atau meramal karena apa sih perusahaan itu, karena penjualan pada saat yang beberapa tahun lalu itu baik. Jadi itu digunakan sebagai pacuan untuk penjualan pada yang masa akan datang, seperti itu. Jadi ada 5 rasio yang digunakan dalam hal ini. Ada rasio likuiditas, ada rasio activity, ada rasio leverage, ada rasio profitabilitas, dan yang terakhir adalah rasio common stock atau market measure. Terima kasih. Sekian presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.